Ciri-ciri istri selingkuh, aku berkhianat, lalu menyesal seumur hidup. Kalau waktu bisa diulang, aku lebih memilih tetap kesepian daripada menjadi istri pengkhianat. Nama aku Naila, usia 29 tahun, dan ini adalah pengakuan dosa yang akan kutanggung sampai aku mati. Aku pernah menjadi istri dari lelaki terbaik yang pernah kutemui. Namanya Fikri. Lelaki yang dulu rela mengantar jemputku kuliah, menunggu berjam-jam di parkiran kampus, hanya untuk bisa makan siang berdua denganku. Fikri bukan lelaki kaya, tapi ketulusan dan kesederhanaannya adalah alasan kenapa aku jatuh hati padanya. Kami menikah di usia yang muda. Aku 23, dia 26. Tahun pertama kami seperti mimpi indah. Fikri bekerja sebagai staf keuangan di perusahaan distributor makanan, dan aku mengelola online shop kecil dari rumah. Kami tinggal di rumah sederhana warisan orang tuaku. Tak mewah, tapi penuh tawa dan cinta. Kami dikaruniai seorang anak perempuan, Zahra, malaikat kecil yang lahir di tengah badai kecil rumah tangga kami. Iya, badai kecil itu bernama kebosanan. Dan dari kebosanan itulah, dosa besar itu bermula setelah Zahra lahir. Segalanya berubah, Fikri jadi lebih sibuk. Katanya, aku harus kerja lebih keras demi masa depan kita. Dan aku, entah sejak kapan mulai merasa ditinggalkan. Bukan karena dia selingkuh. Bukan karena dia kasar. Tapi karena dia tak lagi hadir meski ada di rumah. Kami masih tidur di ranjang yang sama. Tapi tubuh kami tak lagi saling mendekap. Kami masih menyebut kata cinta, tapi hanya seperti template hampa, tanpa jiwa. Aku tahu, Fikri lelah. Pulang kerja pun masih bawa laptop. Saat aku bicara, dia hanya mengangguk tanpa benar-benar mendengar. Aku mulai merasa seperti hantu di rumahku sendiri. Dipandang, tapi tak pernah benar-benar dilihat. Dan saat itulah, seseorang dari masa lalu muncul. Namanya Ryan, teman SMA. Kami dulu cukup dekat, meski tidak sampai pacaran. Dia muncul lewat DM Instagram. Awalnya cuma komentar soal foto Zahra. Lalu lanjut bertanya, masih di Banda, kerja di mana? Seperti sebuah jerat. Aku mulai merasa diperhatikan. Kalian tahu kan, rasanya saat orang yang bukan suami kalian memberi perhatian kecil, itu seperti setetes air di padang pasir. Dan aku haus kasih sayang. Ryan tahu cara membuat wanita merasa penting. Dia mendengarkan, menanggapi semua ceritaku, selalu bilang aku cantik. Meski hanya pakai daster. Fikri itu beruntung bisa nikahin kamu, katanya. Lalu suatu hari, dia menambahkan, kalau aku jadi dia, aku gak akan pernah sibuk sampai lupa punya istri seistimewa kamu. Kalimat itu merusak dinding pertahananku yang sudah mulai retak. Tanpa sadar, aku mulai berdandan lebih rapi, pakai parfum meski hanya ke minimarket, menunggu Zahra tidur lebih awal, agar bisa balas chat Ryan. HP ku sembunyikan. Kode sandiku ubah, notifikasi disenyapkan. Fikri hanya melihat semua itu dengan tatapan kosong. Ia tidak marah, tidak bertanya. Tapi aku tahu, dia tahu. Malam-malam kami makin hening. Zahra mulai lebih dekat dengan ayahnya. Karena aku terlalu sering sibuk dengan urusan bisnis online shop. Aku mulai merasa hidup di dua dunia. Satu dunia dipenuhi tanggung jawab dan keheningan. Dunia lainnya penuh gairah, candaan, dan rasa dihargai. Dunia yang tidak seharusnya kupijak sebagai seorang istri. Malam pertama aku bertemu Ryan. Setelah sekian lama, kami janjian di sebuah kafe kecil. Aku bilang ke Fikri, ada arisan ibu-ibu. Aku pakai gamis terbaik, hijab paling elegan, dan parfum paling mahal. Ryan memuji. Kami ngobrol, tertawa, saling menatap. Ketika dia menyentuh tanganku, bahkan hanya sebentar, aku tidak menariknya. Aku diam. Aku menikmati. Dan disitulah, aku tahu, aku telah melewati batas. Aku makin sering keluar rumah. Alasan demi alasan ku buat, hanya agar bisa bertemu Ryan. Fikri semakin diam. Pernah aku dengar dia menangis di kamar mandi. Tapi saat aku buka pintu, dia hanya bilang, nggak apa-apa. Ciri-ciri istri selingkuh? Aku tahu semua tandanya. Tiba-tiba peduli penampilan, selalu ingin keluar rumah. Ponsel selalu dibawa kemanapun, mulai mencari kesalahan suami untuk membenarkan perbuatan sendiri. Aku mulai melihat Fikri seperti orang asing. Padahal, dia adalah lelaki yang dulu kupilih.
karena hatinya. Aku menciptakan alasan untuk membenarkan dosaku. Fikri terlalu sibuk, dia yang salah. Kataku, suatu malam, aku pulang dari pertemuan dengan Rian. Rumah terasa berbeda. Lampu ruang tamu masih menyala. Aroma kopi kesukaan Fikri tercium. Kulihat dia duduk sendiri, laptop tertutup. Televisi mati, tapi matanya menyala penuh luka. Dia memegang ponselku, entah sejak kapan dia tahu sandinya. Tapi yang pasti, dia sudah membaca semuanya. Dia tidak memukulku, tidak membentakku. Dia hanya berkata pelan, "Kalau kamu bahagia sama dia, aku ikhlaskan, tapi jangan ajari anak kita untuk hidup dalam kebohongan." Lututku lemas, aku menangis, tapi Fikri hanya mengambil jaket dan tidur di kamar Zahra malam itu. Itulah malam terakhir aku melihat Fikri tidur di sampingku. Setelah itu, dia tak lagi menegurku, tak lagi mencium keningku sebelum kerja. Dia bicara hanya soal Zahra. Senyumnya dingin, seperti es. Aku memohon, menangis, meminta kesempatan. Tapi Fikri hanya berkata, "Aku tidak ingin anak kita melihat ibunya menangis setiap hari." Tapi aku juga tidak bisa pura-pura kuat terus. Beberapa minggu kemudian, surat cerai datang. Tanpa kata, tanpa amarah, Fikri memilih diam. Tapi keheningannya menyiksa lebih dari kemarahan manapun. Hari itu datang juga, Zahra digendong ayahnya. Zahra menangis, memelukku erat. "Mama nggak ikut," katanya. "Mama sayang Zahra kan?" Dan aku hanya bisa mengangguk dengan air mata jatuh satu-satu. Rumah itu perlahan menjadi kosong, hanya aku dan dosa. Kupikir aku masih punya Rian. Tapi setelah tahu aku resmi bercerai, dia menjauh. "Maaf ya, Nah, aku belum siap komitmen." Lalu dia menghilang. Tak ada kabar, tak ada pesan. Akunku diblokir, centang satu. Saat itu aku sadar, aku bukan wanita spesial di matanya. Aku hanya pelarian, mainan, dan sekarang, aku adalah barang rusak. Kembali ke rumah orang tua, mereka menolakku. Saudara-saudaraku, diam. Grup-grup pengajian yang dulu aktif kini hanya menampilkan pesan, "Kamu telah dikeluarkan dari grup." Online shop sepi, penghasilan menurun. Aku tinggal sendiri. Di rumah kontrakan kecil, penuh air mata. Malam-malamku hanya diisi isak tangis. Kadang berdiri di depan kaca. Apa gunanya wajah cantik kalau hati busuk? Aku ingat saat Zahra sakit. Fikri panik. Sementara, aku sibuk chatting dengan Rian. Bayangan itu menghantuiku. Aku tidur dengan tangisan. Pernah mencoba menelan obat tidur banyak-banyak, tapi Tuhan tak izinkan aku mati. Aku terbangun dengan mual. Saat itu aku sadar, aku harus hidup. Aku mulai menulis buku harian, menangis di tiap halaman, lalu mulai dengar podcast pernikahan. Cerita perempuan lain yang hampir selingkuh, tapi tidak jadi. Aku menangis dengarnya, karena aku tidak setegar itu. Kalau saja dulu aku mendengar cerita seperti itu, mungkin aku tak akan seburuk ini. Maka dari itu, aku ingin berbagi. Meski aku dibenci, semoga ada satu istri yang selamat dari dosa yang sama. Kalau kamu istri yang sedang merasa kesepian, tolong jangan ulangi kesalahan yang aku buat. Perasaan kosong itu sementara, tapi luka karena pengkhianatan akan tinggal seumur hidup. Laki-laki yang hadir lewat chat dan emoji belum tentu bisa menggantikan suamimu. Suamimu bisa saja lelah, dingin, diam, tapi bukan berarti dia tidak mencintaimu. Aku baru sadar, saat semua sudah terlambat, aku bukan ingin dikasihani. Aku hanya ingin kamu tidak mengulang kesalahan yang sama. Dengan menonton kisah ini sampai selesai, kamu sudah menyelamatkan satu rumah tangga. Rumah tanggamu sendiri. Dan jika kamu klik tombol subscribe, kamu bukan cuman mendukung channel ini, tapi juga mendukung gerakan menyelamatkan pernikahan dari dalam. Berikan like, share ke teman, atau saudara. Siapa tahu, cerita ini adalah tamparan yang mereka butuhkan sebelum semuanya terlambat. Aku Naila, dan ini kisah penyesalanku.